Halo, assalamualaikum guys. Hari ini gue lagi ada di satu tempat, bisa dikatakan kafe ya. Dan bareng sama Teh SP Nurul Hikmah. Ya, beliau ini senior saya di Moka, Jakarta Singapura. Gimana dong? Ya? Berteman lama ya. Tapi ketemunya nggak sengaja tuh ya? Iya, nggak sengaja. Jadi ada tuh apa ya? Ada tempat kayak Ya, tempat wisata. Iya. Yang menjadi saya herannya teh, kok bisa masuk dunia politik nih, gimana ceritanya nih? Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya sebenarnya sebagai perkenalkan kita. Oh, kayaknya itu apa? Kalau saya sih bilangnya ke masyarakat ya ke saya bilang itu saya penyusun rumah. Oke. Saya pencinta rumah. Oke, keren. Benar, cocok. Tapi jangan sampai kalau mau balik lagi mau sekolah SP ya Hah? sekolah SP obat sakit badan biasanya Iklan, ya. tapi nggak apa-apa, yang penting kan kepesan di masyarakat Ya. tapi sebenarnya SP itu sipit kasih penerima. Oke. Tapi karena kasih ini saya dikenal sebagai guru dari sekolah kuliah bahkan di Moka juga kan Ya. menurut kan akhirnya saya suka itu di depannya jadi supaya nanti masyarakat tidak bingung lagi pengen yang mana jangan sampai mereka tuh mau mendukung dulu tapi nggak dulu artinya sih kan nggak nyambung. Ya, dan sudah banyak juga kan sama Siti itu Ada sih Ya. ya cuman kalau buat saya itu kayak banyak nggak juga sih, cuman bagi orang tuh sebetulnya dulu aja jadi takutnya ya ada yang mendukung nggak mendukung gara-gara nggak ada yang dulu Ya. itu memudahkan masyarakat kan akhirnya saya sih menjadi SPG. Oke. Dulu teh di Aku di Moka 2011, waktu itu masih Moka remaja. Moka remaja 2011, juara 1 tuh. Nah kemudian pas 2012 di dinas sosial itu dia nggak bikin lagi pasang kiri. Ya. Nah akhirnya dia memilih untuk pejabat itu yang pemenang yang remaja 2011. Nah akhirnya saya tuh dikirim ke jabat itu pada 2012. Waktu itu masih kuliah, baru lulus. Iya baru lulus kuliah Yusuf. Tapi guys. anak unsur. Ada orang Tasik. Iya, asli orang Tasik, asli orang Kalopai. Terus program untuk masuk ke Ya. Polri itu kan panjang kan ya. Jadi awalnya itu kan dulu saya lulus kuliah itu kan tahun 2016. Ya. Lulus 2016, terus saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Di Jakarta saya sempat kerja dulu sambil kuliah lanjut S2. Dulu S2-nya di Perbanas sama ambil akuntansi ekonomi karena dulu dikasih saran sama dosen pembimbing tuh katanya kamu kalau mau ambil S2 harus linear ya, linear. Nah saya lanjut S2 di Perbanas sambil magang. Tapi memang saya juga kan biasanya memang suka sosialisasi ya kan ya. Kenapa saya dari sekolah ikut organisasi, ikut muka, ikut ajang-ajang, pokoknya ikut kegiatan-kegiatan yang itu langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Nggak tenang ya kalau misalkan saya diterjun langsung ke masyarakat. Oke, berarti belum terpikir waktu itu. Belum kepikiran, cuman saya tuh kayak nah saya kerja kan sebagai staf tenaga ahli, staf tenaga ahli di komisi 7, komisi 3, dan sampai pada titik waktu itu saya menjalani penganggaran. Kalau suami sama keluarga pasti ya, penganggaran terus tahu kan kalau jalan dari Salpa ke Penganggaran itu yang kabupaten tuh. Oh iya. Lu goyang-goyang. Yang langsung itu kan, yang Iya. buat potong jalan ke Parigi itu kan. Terus yang jadi yang berlomba Ya. gitu kan, terus dari masyarakatnya yang mungkin karena dia infrastrukturnya jelek, buruk, akhirnya merambatlah ke perekonomian warga, perekonomian masyarakat. Saya kayak ngobrol berdua di mobil kayak dikasih ngebun, kata suami kami dikasih ngebun, kata dia ada di sini. Kok di sini nyaman? Kayak saya berpikir ya sih ya butuh seseorang yang memang dia itu bisa mengaspirasikan suara masyarakat di level pusat kan. Terus kami bilang ya itu kamu belum maju deh, itu belum masuk pendaftaran pada waktu itu. Oke. Ini sekarang ada sekarang? Belum tahun. cukup tahun lebaran kemarin. Dan disitu saya mikir kan kalau misalkan kita mau
punya tenaga ya untuk bersuara. Akhirnya saya mengerjakan bersuara ini, saya bilang gitu deh, Bismillah. Kalau kita kadang terlalu berat ya untuk baru mulai nyalek tiba-tiba di RT kan, harus benar-benar kuat mental, kuat medan, kuat segala hal harus kuat gitu kan. Terus saya mikir kalau misalkan saya nyalek di kabupaten, keluarga saya itu banyak yang nyalek kabupaten, beda partai. Jangan sampai keluarga bubar cuma gara-gara beda pilihan. Saya menjaga diri, jadi sekalipun kita berpolitik kan kita tetap menjaga keluarga kan. Akhirnya saya ambil level provinsi. Sekarang berarti inti posisinya nanti di infrastruktur ya? Sebenarnya atau nanti segala hal? Saya sih harapnya segala hal ya kan. Kalau saya berbicara itu kayak takut terlalu muluk-muluk karena dewan kan banyak ya kan, ada dewan kabupaten, ada dewan provinsi, ada dewan RI, bukan cuma saya aja, bahkan ada bupati. Tapi kalau misalkan memang kita bisa, kita mampu ya kenapa enggak. Tapi untuk saat ini mungkin saya lebih fokus ke bagaimana urusan masyarakat dulu deh, yang kecil-kecil tapi berarti buat masyarakat. Iya benar. Kayak di kita itu kan Tasikmalaya itu mereka kan kebanyakan kan petani ya kan. Karena saya aja kan sekarang memang background petani kan. Jadi saya berkaca dari rumah saya, yang sebelah itu papa itu dia petani, yang sebelah itu mama itu dia sebagai seorang pedagang. Jadi saya mikir gini, kenapa saya harus muluk-muluk mau membereskan ini sementara ada loh depan rumah di dalam rumah kamu itu petani, maksudnya kamu nggak ngasih petani kan gitu. Terus pedagang loh, kita tuh banyaknya orang-orang pedagang, UMKM. Kalau misalkan ada wadah yang lebih baik lagi, atau misalkan diberi semacam pelatihan dari provinsi misalkan, atau misalkan dibantu secara modal, maksudnya kalau dibagi lagi gitu. Tapi memang semua itu pasti harus ditunjang dengan infrastruktur yang bagus. Karena biar bagaimanapun kita mau dagang apapun juga kalau misalkan jalan rusak atau bagaimana kan, setidaknya kalau misalkan saya jadi provinsi kan, mungkin saya bisa sekalipun anggarannya nggak ada, saya misalkan dari saya bisa minta kerjasama apakah dengan dinas terkait untuk melihat bagaimana keadaan di daerah dan lebih gampang. Lebih tepatnya mungkin saya lebih punya power kan. Kayak sekarang kita mau berteriak-teriak ke pemerintah, tolong pemerintah saya mau bangun jalan kan nggak bisa kan. Ada birokrasi yang harus kita jalani kan. Itulah saat ini mungkin supaya saya bisa lebih punya power untuk menyuarakan aspirasi masyarakat kita aja. Nah, dari sekolah sampai kuliah sampai pernah ada di satu organisasi dan ajang ya, kemudian dia ke Papua, ke Tasikmalaya gitu ya guys ya. Menurut Teteh, apa sih Tasikmalaya itu? Kalau aku ya, rumah. Sebenarnya rumah, biar bagaimanapun kemanapun kita pergi, pasti ketika kita melihat apakah makanannya Tasik, apakah itu budaya Tasik, apakah pariwisata Tasik, kayak saya pengen bekerja kembali. Tempat saya kembali ya. Gitu. Dan memang, nah terkait tadi Teteh berbicara terkait pariwisata. Pariwisata di Tasikmalaya itu kan, apalagi kabupaten ya, sangat banyak sekali. Sawah aja ada berapa kan, gitu kan, ada curug atau air terjun dan yang perlu diekspos gitu, perlu ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Nah, menurut Teteh apa yang akan Teteh lakukan nanti nih ketika menjadi duduk di kursi DPR provinsi? Untuk apa yang akan kita lakukan terkait pariwisata? Kalau menurut sih pariwisata itu ya harus dikembangkan ya kalian, karena kan saya kan sebagai mujang juga sebagai pariwisata memang atau kalau sekarang ya, kalau ketika saya menjabat dulu tuh memang sangat masih perlu ditingkatkan lagi apalagi infrastrukturnya. Jadi di kita itu kan banyak banget sumber daya alam, tapi masih minim perhatian dari pemerintah. Gitu kan. Kenapa dibilang begitu? Karena memang fakta loh, kalau misalkan memang pemerintah perhatian sama pariwisata kita, minimal jalannya diperbaiki untuk pasti bakal laku kok insya Allah. Dan itu bakal bisa menjadi nilai nilai pemasukan income untuk anggaran daerah gitu. Yang itu jadi
kalau nanti kalau misalkan insya Allah ya saya masuk di provinsi gitu kan, Amin, yang amin. pasti saya lakukan adalah mungkin saya akan kerjasama atau apa ya, datang lah ya ke dinas pariwisata Kabupaten Tasik, Yeah. dengan Tasik Kabupaten Tasik, mungkin apa sih yang harus dibenahi, apa sih yang bisa dibantu sama provinsi, jangan sampai kita punya pariwisata tapi begitu-begitu aja. Iya, benar. Dan kita kan kayak punya ajang seperti jalan-jalan kan itu kan memang di bidang pariwisata kan. Itu kan terkadang ya nggak tahu kalau sekarang kan zaman sekarang aku nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau zaman dulu kita tuh untuk mempromosikan pariwisata itu sangat penting kan, sangat membutuhkan effort yang sangat luar biasa. Ya, benar. Karena itu dia dinas terkait itu kurang aware dengan pengadaan Mojang dan Dejaka. Ya. Sementara Mojang Dejaka itu adalah suatu wadah di mana bisa mempromosikan pariwisata kita ke luar daerah kita. Dan bahkan Mojang Dejaka ini bisa jadi ujung tombak. Iya dong. Ya kan, ujung tombak. Iya dong. Kan kita kan jadi mereka kan harus melihat apa, harus jago komunikasi, Iya. public speaking, karena apa? Karena nanti mereka lah yang akan mempromosikan wisata kita, apakah baik nasional bahkan internasional. Iya. Gitu kan sekarang banyak loh kalau kita bersama dengan dinas pariwisata di daerah lain ya, kayak misalkan di Bandung, Ya, Garut ya, sama Kuningan. Nah mereka itu sangat aware dengan keberadaan Mojang Dejaka, sangat mensupport dengan keberadaan Mojang Dejaka karena mereka itu melihat kalau Mojang itu sama Dejaka itu dia yang akan mempromosikan wisatanya. Nah mungkin nanti saya kedepannya insya Allah ya akan kalau misalkan dimakan saya di provinsi ya saya bisa menghidupkan kembali apakah itu dari Mojang Dejaka itu entah Ya, apakah dari kita pariwisatanya atau bahkan dari kaitannya. Jadi mungkin kita bisa duduk bersama sambil makan minum jus, apa sih yang sebenarnya ini juga bisa seperti ini. Iya, dan memang untuk membenahi pariwisata ataupun Tasikmalaya secara keseluruhan bukan hanya pemerintahnya saja, bukan hanya legislatif saja gitu kan, tapi masyarakatnya pun harus, kitanya pun sebagai masyarakat harus aware juga terkait Tasikmalaya itu. Karena kalau misalkan pariwisatanya kita perhatikan, terus kita bangun, Benar. terus itu kan bakal menjadi magnet. Iya. Orang-orang bakal datang ke daerah kita. Tapi kalau datang ke daerah kita, uang juga beredar. Benar. Dan otomatis itu akan berimbas ke UMKM Ya, masyarakat setempat. ekonomi akan itu ya karena ekonomi sekitar lah. Iya, gitu. Jadi masyarakat lebih produktif. Jadi bukan ketika kita sekarang membicarakan wisata, bukan hanya pariwisata aja yang menjadi madona, tapi akan menjadi dari orang luar datang ke kita, terus masyarakat kita bisa terbantu. Ya, memang secara identitas sekarang Tasik ini, saya sempat beberapa kali podcast dengan dewan-dewan yang lain. Saya selalu mempertanyakan hal yang sama. Kebanyakan mereka menjawab itu sebagai Tasikmalaya itu baru hanya sebagai kota transit. Karena mereka tidak terjun gitu. Kalau kita kan terjun. Ya, terjun. Nah ini yang mungkin harus disatu-suarakan. Apalagi kan saya juga ada blog lain di satu detik di Fikri itu terkait pariwisata. Sampai kudu asuk-asukan kan gitu kan. ke ya taruhlah ada satu wilayah misalnya itu kan kalau di kabupaten kan ada yang harus lewat Susukan dulu gitu kan, atau sungai dulu, ada yang harus lewat sawah dulu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Teh Nurul nanti di provinsi bisa menjadi satu tonggak besar, satu perubahan untuk infrastruktur ataupun secara stakeholder ataupun hal-hal lain yang terkait pariwisata. Nah, satu pertanyaan terakhir nih, program apa yang akan kita lakukan terkait perempuan dan anak muda untuk Tasikmalaya jadi? Kalau untuk program sebenarnya banyak ya, apa yang bisa kita kontribusikan untuk perempuan sama anak. Tapi perempuan itu menurut saya itu orang yang sangat kuat, orang yang serba bisa. Dia sekalipun dia ibu rumah tangga, tapi dia bisa berkantor, bisa bekerja, bisa mengurus anak, bisa mengurus suami. Jadi kalau misalkan menurut saya nanti ke depannya
kan banyak orang yang kerja kantoran misalkan, tapi banyak juga kan ibu rumah tangga yang hanya diam di rumah. Ya. Mudah-mudahan kalau misalkan ada dulu di provinsi, ibu rumah tangga bisa produktif kan. Ya. Apakah mungkin nanti kita bisa ikut pelatihan contoh make up? Saya Ya. kan juga sekarang belajar MUA ya, bahkan saya juga di Jakarta sebagai MUA sih. Mungkin apakah nanti saya bisa berbagi ilmu yang saya punya sekarang ke ibu rumah tangga supaya apa? Supaya mereka nanti bukan cuma diam di rumah misalkan dan suami kan dalam rumah gitu kan. Karena perempuan juga harus diberikan kesempatan untuk mengeksplor apa yang dia gitu. Karena nggak ada misalnya kalau misalkan perempuan itu hanya diam di rumah menerima nasib yang ada itu, sementara kalau misalkan dia punya potensi, dia kan harus dikembangkan dong bakatnya, bahkan suaminya pun harus bangga ketika misalkan ada perempuan dia bisa produktif. Nah, contohnya nih, suaminya Teteh ini sangat-sangat support. Sangat-sangat support. Itu kan ya? Sangat-sangat support suaminya Teteh ini. Karena suami saya itu melihat potensi yang ada di saya, saya juga punya potensi. Tapi bahkan suami saya itu gini, dia baru menyadari potensi sosial saya itu sekarang. Karena awalnya tuh dia tuh selalu, kamu belajar bisnis apa? Kamu pelatihan apa yang kamu bisa? Jadi biar kamu nggak cuma di rumah ngurus anak aja, kamu nggak ada ada kegiatan, ada teman di rumah, gitu kan. Ya kan pelatihan make up, dulu pernah ikutan belajar pelatihan sabun kan, bikin sabun. Itu saya belajar, itu kan karena memang suka dari suami. Tapi mungkin karena kesini dia baru menyadari loh kok itu saya bisa lebih dari itu mungkin kan. Alhamdulillah karena dan berkat dukungan suami, berkat kesempatan yang diberikan sama keluarga besar suami, gitu kan akhirnya ya bisa sampai sekarang. Dan saya yakin juga nanti kedepannya kalau misalkan saya jadi, saya tuh pengen banget ya bisa membuat suatu wadah di mana itu bisa membuat ibu-ibu terutama ya perempuan itu produktif. Jadi kalau misalkan memang beliau atau mereka itu terbatas dengan pendidikan ataupun misalkan terbatas dengan waktunya yang tidak bisa keluar misalkan kan mereka bisa kerja di rumah, apakah mungkin online kan, apakah mungkin bikin kerjaan apakah. Saya juga bikin sabun kan buat komen, bisa itu dikerjakan di rumah sambil mengurus anak, liatin mengurus keluarga, produktif. Ketika nanti ada orderan misalkan apakah buat wedding atau apa kan bisa menghasilkan, dan itu kan bisa membantu bisa membantu income keluarga. Apalagi kan sekarang kan zamannya zaman digital. Marketplace di mana-mana, ada berapa marketplace banyak kan gitu kan. Bisa bahkan bisa jadi beauty blogging gitu kan untuk YouTube atau TikTok dengan kreator. Belajar sama Kang Fikri. Halo, benar juga masih belajar. Oke, gitu aja teh ya mungkin sementara. Boleh? Silakan. Halo warga masyarakat di Tasikmalaya Kota dan Kabupaten, jangan lupa nanti tanggal 14 Februari 2024 bulan depan kurang dari 30 hari lagi datang ke TPS, gunakan hak suaranya, jangan ada yang golput. Ingat harus nyoblos, tidak boleh golput. Jangan golput karena satu suara itu bisa menentukan kita Indonesia 5 tahun ke depan. Nah jangan lupa di provinsi kertas warna biru coblos SP Nurul Hikmah nomor 3 dari Partai PDIP di nomor 3 ya. Nomor 3. Kertas warna biru SP Nurul Hikmah. Panggilan. Tapi unik 33 gitu. Iya, gini ya. Metal. Jadi kalau kayak saya begini bukan kamu hijaber tapi metal. Tapi ini kan nomor 3. Nomor 3. Apapun partainya semuanya sama, semuanya baik kok. Siap, terima kasih Teh Nurul sudah ingin sharing di podcast ini, podcast Supi bareng ya. Kita bikin podcast kalau ada pelantikan ya. Amin, nanti harus teh. Kita bikin sesuatu nanti lah. Siap. Ya, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.